Bab 1401. Soul Saber mengorbankan pedang panjang senjata Raja Dewa khusus di tangannya, dan bahkan bertarung dengan Chen Ye. Dia mundur puluhan langkah, dan tangan kirinya secara bertahap memadatkan masa kecemerlangan kuning keabu-abuan, yang terdiri dari kekuatan jiwa ilahinya. Tapi itu adalah serangan terkuatnya. Kekuatan jiwa meninggalkan tubuh dan membentuk bola cahaya untuk membunuh musuh. Metode semacam ini, prajurit lain tidak dapat melakukannya sama sekali. Kekuatan jiwa hanya dapat menyerang lautan kesadaran orang lain paling banyak, dan itu tidak dapat muncul di dunia nyata sama sekali. Begitu muncul di dunia nyata, artinya tidak ada warrior yang bisa menghadang serangan kekuatan jiwa. Kecuali mereka dari ras yang sama. Ini adalah kekuatan klan jiwa. Suara mendesing. Pisau jiwa membuang bola cahaya jiwa, dan menggambar jejak yang tajam. Chen Ye menusuk dengan tombak, dan geng tombak yang sangat kuat samar-samar menunjukkan tanda-tanda merobek kekosongan, tetapi itu tidak menyentuh bola cahaya jiwa ilahi, seolah-olah keduanya tidak berada dalam dimensi yang sama-sama sekali. Dada. Engah. Tubuh Chen Ye benar-benar terlempar mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa ilahi secara langsung memengaruhi lautan kesadaran Ye. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan pecah. Dari Huaxia ke Kunlun Su, ke benua Linggu saat ini, bagaimana Chen Ye pernah menghadapi serangan seperti itu? Ledakan. Pedang panjang Soul Knife memaksa Excalibur untuk mundur, dan niat pedang yang kejam jatuh, seperti pemboman palu raksasa, langsung mengenai Chen Ye. Jika bukan karena tubuh fisik Chen Ye mencapai tahap transformasi astral, aku khawatir pisau ini akan cukup untuk memotong pinggangnya. Bang bang. Bang. Chen Ye berguling ke tanah dan menderita kerusakan besar. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan jalan Buddha untuk menyembuhkan lukanya sebanyak mungkin. Dia menemukan bahwa sebagian besar kekuatan jiwanya sendiri telah musnah, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika serangan pisau jiwa lebih kuat, kekuatan jiwanya sendiri mungkin akan dilenyapkan. Pada saat Anda benar-benar mati. Bahkan jika tubuh fisik masih ada, itu hanya dapat dianggap sebagai tubuh, karena tidak ada jiwa spiritual, seperti jiwa yang tidak dimiliki orang biasa, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik, tidak ada gunanya. Hahaha. Bajingan kecil. Kamu tahu betapa kuatnya klan jiwaku. Soul Blade melirik dua penjaga keluarga Dugu dan berkata, kamu memblokir dua penjaga keluarga Beigong, aku secara pribadi akan membunuh Ye Jitian. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan tempur dari surga ketujuh dari alam Raja Dewa. Tapi kekuatan serangannya unik. Kehadiran Yang Mulia Hong Kun, Yang Mulia ke-13 Netherworld dan yang lainnya tidak berani melakukan apapun dengannya. Karena sangat mungkin untuk memulai, jika tidak ada senjata untuk melawan kekuatan jiwa, itu akan jatuh dalam sekejap, tidak peduli seberapa bagusnya, itu akan seperti Chen Ye, yang terluka parah dalam sekejap, dan sulit untuk memiliki kekuatan pertempuran. Beberapa tuan. Bantu aku. Chen Ye benar-benar merasakan kekuatan klan jiwa, tetapi dia tidak menyerah, dan masih ingin membunuh pisau jiwa. Orang ini berbahaya dan licik, jika dia tidak membunuhnya hari ini, dia akan menjadi lebih berbahaya. Sangat tirani. Di makam reinkarnasi, pedang beku yang mulia mendengus dingin, klan jiwa tidak lain adalah sekelompok orang tidak profesional yang mencuci dan melepas sepatu untuk sekte dan pasukan utama kita. Murid. Aku akan memberimu kekuatan perlindungan jiwa ilahi. Swoosh gelombang-gelombang. Sebuah kecemerlangan biru muda menembus ke dalam tubuh Chen Ye. Kecemerlangan ini secara otomatis membentuk penutup pelindung, yang melindungi kekuatan jiwa ilahi Chen Ye dan mencegahnya dari serangan langsung oleh pisau jiwa. Murid. Orang-orang dari klan jiwa terlalu tirani. Ribuan tahun yang lalu, dia membunuh banyak orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah iblis. Moonlight Buddha dengan ringan menunjuk kecemerlangan dan berkata, aku juga akan memberimu kekuatan untuk membunuh bocah klan jiwa ini. Beri mereka pelajaran. Dalam sekejap, Chen Ye tiba-tiba berdiri, dan napasnya naik ke puncak langit lapisan ke-9 dari alam Raja Dewa. Dia memelototi pisau jiwa, tetapi tidak segera menyerang, dan dengan sengaja memikat pisau jiwa untuk menyerangnya. Oh, berdiri. Kamu masih tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Pisau jiwaku, mengirimmu ke jalanmu. Soul Knife dengan mudah dan dengan senang hati mengorbankan bola cahaya divine lainnya, masih mengikuti lintasan yang sama seperti sebelumnya, ingin melenyapkan Ye secara langsung. Dia berdiri dengan tangan disilangkan, siap untuk menikmati adegan kematian Ye. Tiba-tiba. Klik. Bola cahaya jiwa ilahi tiba-tiba meledak. Pisau jiwa kemudian dilawan, darah menyembur mundur beberapa langkah, dan nafasnya bahkan lebih lemah, hanya menyisakan kekuatan tempur dari lapisan kedua para dewa dan raja. Kamu pembuat onar. Hari ini, aku akan membawamu ke jalanmu.
Sosok Chen Ye seperti petir, dan dia datang ke pisau jiwa dalam sekejap, mengayunkan pedang ilahi, secara paksa memotong pisau jiwa menjadi dua bagian dengan satu pedang, dan kemudian menghancurkan daging pisau jiwa dengan telapak tangan, dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Jiwa serangan itu memang kuat. Tapi jika dia dilawan, atau dihancurkan, dia akan dipukul dengan keras. Inilah alasan mengapa klan jiwa kuat dan lemah. Sukses adalah kekuatan jiwa, dan kekalahan adalah kekuatan jiwa. Hanya memblokir serangan jiwa dari klan jiwa, Anda dapat mengambil kesempatan untuk menyerang tubuh klan jiwa. Selain itu, serangan jiwa klan jiwa juga dapat dihancurkan secara langsung, tetapi itu membutuhkan pemahaman tentang hukum ruang dan waktu. Tapi Chen Ye seperti ini, jika tidak ada kekuatan besar dan tidak ada bantuan master, dia belum tentu lawan Soul Blade. Ini. Pisau jiwa sebenarnya sudah mati. Bagaimana bisa Ye Jitian melakukannya? Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Bai Li Sue, Chang Yu Yuangu, Yang Mulia Hong Kun dan yang lainnya tampak ngeri. Awalnya, Dugu Fengchen tewas dalam pertempuran di bawah tangan Ye Jitian, yang sudah mengejutkan. Sekarang, arogansi klan jiwa, pisau jiwa dari surga lapis ke-8 dari alam Raja Dewa, telah melukai Ye Jitian dengan parah, tetapi pada akhirnya dia mati di bawah tangan Ye Jitian. Semua orang bahkan tidak bereaksi dan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Pisau jiwa telah binasa. Sungguh pria yang berani. Sebenarnya di tanah klan jiwaku, membunuh orang-orang klan jiwaku. Hewan kecil, kamu sangat berani. Sebelum semua orang bisa bereaksi dari keterkejutannya, sebuah suara tua melesat ke langit. Kemudian, cahaya putih muncul. Saya melihat seorang tetua berjubah putih yang abadi. Tetua berjubah putih ini adalah tetua dari klan jiwa yang berurusan dengan Jilin dan melukai parah pisau jiwa. Penatua berjubah putih berjalan keluar dari udara tipis seperti dewa, memancarkan kekuatan hukum waktu ke seluruh tubuhnya. Dia jelas juga seorang Tao yang kuat, tetapi dia tidak marah, tetapi mengabaikan mayat jiwa yang hancur. Pisau. Bagaimanapun, pisau jiwa telah menyinggung sebelumnya. Jika Anda melewatinya, dia tidak peduli. Sebaliknya, Bai Pao yang lebih tua memandang Chen Ye dengan tatapan unik, dan bertanya, apakah kamu Ye Jitian? Bagaimana perasaanku, sedikit akrab. Sepertinya aku pernah melihatmu di sana, atau, dalam ingatan seseorang yang kuserap, apakah kau di sana? Chen Ye menjadi tenang dan menatap sesepuh berjubah putih juga. Dia merenung, tetua berjubah putih mengatakan bahwa orang yang menyerapnya telah melihatnya dalam ingatan. Ada banyak, ribuan orang yang melihat diri mereka sendiri. Dia tidak menghubungi Jilin, tetapi berkata dengan ringan, Soul Saber mencari jalannya sendiri, aku hanya mengajar klan jiwamu untuk memberimu pelajaran. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa kembali. Bab 1402. Penatua berjubah putih terkejut, dia tidak pernah menyangka seseorang akan memerintahkannya. Apa statusnya? Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki berbulu bisa datang dan pergi ketika dia dipanggil? Anak sombong. Kamu tidak ingin mati. Penatua berjubah putih tampak muram dan tampak marah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, sikapnya sangat aneh. Dia bahkan tidak melihat pisau jiwa yang telah mati dalam pertempuran, seolah-olah bukan klan jiwa yang mati, tetapi Ye yang membunuh orang lain di wilayah mereka, dan merasa terprovokasi. Di samping, dua penjaga keluarga Dugu, bersama dengan Paman Zeng dan Paman Li, berhenti. Mereka pergi untuk membersihkan mayat Dugu Fengchen. Bagaimanapun, Dugu Fengchen adalah putra keluarga Dugu. Ada pengekangan mental di tubuhnya, yang berarti bahwa beberapa jiwanya ada di keluarga Dugu. Tidak akan ada benar-benar mati. Sama seperti tiga budak emas, dia perlu mengeluarkan kembali tubuh senjata dan memberinya kepemilikan. Faktanya, setelah seorang seniman bela diri tiba di alam para dewa, jiwanya menjadi dewa, dan dia dapat membagi kekuatannya sendiri dan menyimpannya di tempat kunci. Bahkan jika tubuh aslinya dibom, selama beberapa kekuatan yang tersisa, akan ada peluang kebangkitan. Namun, metode kebangkitan ini terlalu mahal. Peluangnya bahkan lebih tipis. Selain itu, banyak prajurit akan mengalami trauma parah setelah mereka memotong jiwa, dan sulit untuk memiliki artefak khusus yang menyimpan kekuatan jiwa, seperti para tetua dan murid Bai Pai, hampir semua tidak memiliki artefak untuk disimpan jiwa, sehingga mereka mati ketika mereka mati. Benar-benar mati. Adapun pisau jiwa, levelnya tidak cukup tinggi bagi para tetua klan jiwa untuk memotong jiwanya dan menghidupkannya kembali. Itu adalah Dugu Fengchen, jiwa disimpan dalam keluarga Dugu, yang bukan kematian nyata, tetapi setidaknya beberapa dekade waktu kultivasi telah tertunda. Untungnya, roh dan jiwa belum sepenuhnya hancur, jika tidak, dua Dugu wali keluarga akan putus asa. Bergegaslah dan balas dendam dengan membunuh Ye. Kehidupan. Hidupku sangat berharga, aku khawatir kamu tidak bisa menerimanya.
Ye menatap tetua berjubah putih tanpa rasa takut sama sekali. Pedang eksekusi dewa di tangannya perlahan-lahan bertahan dengan kilau berwarna perunggu dari debutnya. Auranya melonjak, dan aura serta kekuatan tempurnya jauh melebihi itu sekarang. Adegan seperti itu. Anak-anak di sekitarnya tidak bisa tidak terlihat terkejut. Ternyata Ye Jitian masih memiliki kartu Hulk. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meledak dalam kekuatan tempur yang melampaui kekuatannya sendiri dan mendekati dua alam besar? Jika senjata atau benda lain digunakan untuk meledakkan pertempuran, maka Ye Jitian pasti sudah mati sejak lama. Jelas, Ye Jitian mungkin memiliki asal yang luar biasa. Setelah sampai pada kesimpulan ini, untuk sementara waktu, Yang Mulia Hong Kun, Bai Lixue dan yang lainnya semua menatap sesepuh berjubah putih dengan penuh niat. Mereka ingin melihatnya. Tetua klan jiwa dari alam harmoni ini. Bagaimana Anda akan menangani urusan Chen Ye? Kehidupan. Terkadang sangat ulet. Terkadang sangat rapuh. Penatua Baipo masih sekokoh Gunung Tai, tetapi dia belum melakukan apapun sampai sekarang. Sebaliknya, dia menatapnya seperti ular berbisa dan berkata, orang tua ini akan memberimu kesempatan, berlutut, bersujud dan meminta maaf. Orang tua ini bisa memaafkanmu untuk semua yang kamu lakukan barusan. Ini sudah merupakan kehormatan terbesar bagimu. Berlutut. Saat suara itu jatuh, secara bertahap sepertinya memiliki kekuatan sihir yang mengalir keluar. Menekan kaki Chen Ye dan memintanya untuk berlutut, untuk dewa dan raja biasa, kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan kaki mereka, tetapi Ye tidak bereaksi, dan masih berdiri tegak. Barang lama. Mau aku berlutut? Kamu tidak layak. Mata Chen Ye dipenuhi dengan nyala api iblis, seperti iblis yang tak tertandingi, dan suaranya dingin, maafkan aku sekarang, aku masih bisa membunuhmu. Katakan. Ekspresi orang-orang di sekitar terkejut, Ye Zitian sekarat. Dia bukan keturunan langsung dari keluarga dan sekte, jadi dia berani mengatakan hal seperti itu kepada tetua klan jiwa. Gila. Atau hanya mencari kematian. Atau sudah terpesona. Kamu sangat berani. Orang ini mencari kematian. Yang Mulia ke-13 Neter mencibir samar, menurut pendapatnya Ye hanya mencari kematian. Para tetua klan jiwa telah memberinya wajah seperti ini, dan dia tidak segera mengambil tindakan untuk menekannya, tetapi dia malah berani menentangnya. Haha. Ye Jitian baru saja menghapus satu-satunya kesempatan untuk hidup. Di benua Lingwu, hidup lebih berharga daripada martabat. Suan Wuyu dan Fei Yu gantian keduanya mengangguk, tapi sangat disayangkan. Seniman bela diri yang berbakat dengan tingkat yang sama seperti mereka akan menjadi idiot, masih bertabrakan dengan para tetua klan jiwa di wilayah klan jiwa, apa yang tidak mencari kematian. Kamu membunuh surga. Seharusnya ada latar belakang. Bei Tangwu yang tampak tajam, menatap Ye Jitian dengan hati-hati, dan segera terdiam. Bei Gongziu tampak cemas dan berkata, Paman Zeng dan Paman Li, bagaimana jika nanti ada pertengkaran? Tidak bisa bertarung. Ya, kamu tidak bisa bertarung. Paman Zeng dan Paman Li, keduanya berbicara pada saat yang sama. Ekspresi Paman Li menjadi suram, dan dia berbisik, jika ada perkelahian, itu pasti akan menyinggung klan jiwa, dan itu tidak akan sia-sia. Ye Jitian, saya harap dia tidak akan begitu sembrono. Selama bertahun-tahun, klan jiwa telah menjadi tirani, dengan dukungan banyak sekte dan keluarga. Jika Ye Jitian berani mengambil tindakan, kita tidak bisa membantunya. Zheng Bo juga mengungkapkan sikapnya. Ratusan seniman bela diri. Tidak masalah. Itu semua adalah sekte bawahan dari keluarga Beigong. Tapi klan jiwa tidak bisa melakukannya. Klan jiwa mendapat dukungan dari istana jiwa di belakangnya, dan ada 4 faksi dan 5 keluarga besar di sini. Belum lagi Paman Zeng dan Paman Li berani bergerak, bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak berguna 8 leluhur keluarga tiba pada saat yang sama, jika tidak, tidak mungkin. Hahaha. Anak pemberani. Penatua berjubah putih masih tidak bergerak, pupil matanya yang dalam seperti 2 pintu masuk jurang dengan rahasia di dalamnya. Dia bisa merasakan tubuh Ye seolah ada sepasang mata yang menatapnya. Mata kosong itu bahkan membuatnya takut. Ini adalah ancaman. Tentu saja dia ingin membunuh Ye Jitian, tetapi pengorbanan ras jiwa akan segera dimulai, dan tidak ada kesalahan. Dia tidak bisa bertaruh. Jika ada kekuatan tingkat atas di belakang Ye Zitian, upacara pengorbanan klan jiwa akan dihancurkan sepenuhnya. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting, dia samar-samar menemukan bahwa aura di tubuh Ye Jitian terkait dengan objek pengorbanan. Meskipun saya tidak tahu apa hubungannya, itu pasti bom waktu. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengulurkan jari-jarinya yang kurus, menunjuk keluar, dan berkata, hari ini, saya tidak ingin membunuh orang di aula pemujaan klan jiwa. Itu pintunya, tolong keluar. Tentu saja,
kamu dapat memilih untuk tidak pergi. Namun, penatua ini adalah penatua yang memimpin pemakaman klan jiwa kali ini. Jika Anda tidak pergi, penatua ini tidak akan membuka pemakaman klan jiwa, bahkan jika sumber daya setiap keluarga dan faksi dikembalikan. Penatua ini tidak akan membukanya. Bab 1403. Begitu kata-kata ini keluar, Ye sedikit terkejut. Kapan para tetua klan jiwa menjadi begitu baik? Bukan hanya Ye yang memiliki ide ini, tetapi juga tiga keindahan tak tertandingi dari Bei Tangyang, Bai Lixue dan Bei Gongxiu. Mereka semua merasa bahwa semua ini agak aneh. Mereka yang menyinggung para tetua klan jiwa di masa lalu adalah semua dalam sekejap akan dieksekusi. Bahkan pisau jiwa dari klan jiwa dipukul dengan keras setelah mengajukan satu pertanyaan lagi. Ini seperti menjadi usang. Itu adalah prajurit klan jiwa itu sendiri, tetua berjubah putih tidak ragu-ragu untuk menyingkirkannya. Tapi cara para tetua klan jiwa berurusan dengan Ye Jitian mengambil langkah mundur dan tidak mengambil tindakan secara langsung, apakah dia cemburu? Atau alasan lain? Ye Jitian, jangan keluar dulu. Penatua Baikun menyelamatkan hidup Anda, ini adalah keberuntungan terbesar Anda. Juga, saya tidak ingin siapapun menghancurkan pengorbanan klan jiwa. Yang Mulia Hongkun adalah yang pertama berbicara, dengan ekspresi dingin, menunjukkan tanda-tanda membuat Apindah. Lagi pula, dia tidak ingin menghancurkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya karena Ye Zitian. Kuota untuk klan jiwa untuk memberi penghormatan sangat berharga. Bagaimana keluarga harus disalahkan jika mereka gagal kembali ke rumah? Itu benar. Ye Jitian, Elder Baikun, sudah sangat baik, jadi kenapa kamu tidak keluar saja? Suan Wuxian sudah marah pada saat ini, dan berkata, jika Anda tidak keluar, apakah Anda ingin kami tidak dapat berpartisipasi dalam pemakaman klan jiwa? Kamu tidak pergi, apakah kamu ingin mati di sini? Baru saja, Yang Mulia Suan Wuyu dan Yang Mulia Hongkun dapat dianggap bahwa Ye sangat dihargai, dan bahkan menganggap Ye sebagai pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama dengan dirinya, dan kita harus belajar satu sama lain di masa depan. Tapi sekarang, Ye tidak akan pergi. Mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pemakaman klan jiwa. Itu setara dengan menyentuh minat terdalam mereka, semua orang membayar begitu banyak, dan datang jauh-jauh, bukankah itu hanya untuk berpartisipasi dalam pemakaman klan jiwa? Bagaimana dia bisa membunuh langit karena daun kecil? Biarkan semua orang tidak berpartisipasi dalam pemakaman klan jiwa. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kamu membunuh surga. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Chang Yu Yuangu menjadi kesal, mengarahkan pedangnya ke Ye, dan memarahi, keluar sekarang, kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup, tetapi jika kamu tidak keluar lagi, aku akan menunggu tembakan, tidak peduli apa. Seberapa kuat kamu akan mati di tempat. Kamu bisa membunuh Dugu Fengchen. Mungkinkah kamu masih bisa membunuh kami? Chang Yu Yuangu, Duanmu Qingyan, Yang Mulia Hongkun, Yang Mulia Suan Wuyu, Yang Mulia Bawah 13. Selain Yang Mulia Fei Yu gantian, ada total 6 Tianjiao kontemporer. Jika Anda tidak menghitung 3 wanita, apakah Anda masih dapat membunuh Ye Jitian? Sebuah debu kesepian. Mereka bisa memaksa kartu Hall Ye Jitian keluar. Jika bukan karena ini, dan kekuatanmu tidak lemah, bagaimana aku bisa menunggumu pergi? Jika Anda lemah, Anda sudah menjadi jiwa yang mati yang menunggu saya saat ini. Memperingatkanmu. Keluarlah darimu. Ini untuk Anda hidup. Putra. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin berteman dengan Ye Jitian? Jadi sekarang, seorang pemuda di samping Chang Yu Yuanbu berkata dengan ragu-ragu, jika kamu membantu Ye Jitian sekarang dan melawan tekanan penatua Baikun bersama-sama, mungkin Ye Jitian akan mengingat persahabatan kita. Persetan. Dengan satu telapak tangan, Chang Yu Yuanbu menjatuhkan pemuda itu dari alam Raja Dewa sejauh 10 meter, dan wajahnya menjadi lebih suram. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dalam situasi seperti itu, dia bisa berteman dengan Ye Jitian? Tetapi hasilnya adalah para jenius dari keluarga Chang Yu-nya, termasuk dirinya sendiri, tidak dapat berpartisipasi dalam pemakaman klan jiwa, jadi apa gunanya datang kali ini? Dia awalnya bersiap untuk menerobos alam primordial di sini, dan setelah kembali, dia akan memimpin legiun dan memperluas wilayah untuk keluarga Chang Yu. Bagaimana mungkin memberikan manfaat yang begitu besar untuk berteman dengan seorang jenius? Ye Jitian, kamu tidak diterima di sini. Suara-suara dari Sekte Api yang mengamuk, Istana Iblis Fierce, keluarga Chang Yu, keluarga Bailey, dan lainnya bergema satu demi satu. Sekarang banyak orang dari 4 faksi dan 5 keluarga marah pada Ye. Ye ada di sini. Ini setara dengan mematahkan kesempatan mereka kali ini. Meskipun kekuatan tempur Ye tinggi, dia tidak berani melakukannya.
Tapi memarahi dengan keras pasti mungkin. Penatua Baikun berdiri di tengah, mengagumi omelan di sekelilingnya, menatap Ye dengan penuh arti, bahkan ada senyum di matanya, dan berkata perlahan, "Sudahkah kamu melihat situasinya? Belum keluar. Kamu telah menjadi objek pengusiran oleh semua orang." Penatua ini berkata untuk membuka upacara peringatan klan jiwa, lalu buka. Jika Penatua tidak bisa mengatakannya, maka jangan membukanya. Ye sedikit penasaran, bahkan sedikit terkejut, tetua Baikun dari klan jiwa, dan mengabaikan omelan orang-orang di sekitarnya, tetapi jatuh ke dalam perenungan. Klan jiwa mendominasi dan kejam. Bahkan untuk bangsanya sendiri, dia sangat kejam. Cedera pisau jiwa harus diberikan olehnya, tidak perlu baginya untuk memberikan wajahnya seperti ini. Menurut keadaan normal, Penatua Baikun dari klan jiwa ini harus mengambil tindakan, jadi hari ini apakah kekuatan utama memaksa saya untuk pergi? Ada trik. Apakah mungkin, takut dengan apa yang saya temukan? Apakah ada masalah dengan suku jiwa? Dengan kata lain, orang kunci macam apa aku ini, aku tidak bisa membiarkanku melihat pemakaman klan jiwa, apalagi berpartisipasi. Tapi karena keluarga Beigong, mereka tidak membunuhku, jadi mereka hanya bisa mengusirku. Ye melihat kembali ke Beigong Ziyu, keluarga Beigong memiliki wajah yang begitu besar. Mustahil. Jika ada wajah sebesar itu, keluarga dan sekte lain yang juga merupakan 10 kekuatan utama tidak akan memaksa saya untuk pergi hari ini, tetapi memaksa Penatua Baikun untuk membuka klan jiwa untuk memberi penghormatan. Lalu apa alasan pihak lain? Mungkinkah Baikun takut padaku? Apakah dia menemukan keberadaan kuburan reinkarnasi? Atau apakah dia merasakan aura para master seperti Frozen Sword Immortal Venerable, jadi dia tidak mau mengambil tindakan? Ada pertanyaan di hati Ye, tapi dia tidak bertanya. Karena dia mengerti bahwa jika dia bertanya, akan lebih mudah untuk mengekspos dirinya sendiri, dan kendali akan sepenuhnya jatuh ke tangan Elder Baikun. Segera, Beigong Ziyu, Paman Li dan Paman Zeng mengobrol, terlihat sedikit jelek, dan akhirnya memandang Ye dan berkata, "Tuan, Anda pergi dulu." Setelah berjuang untuk waktu yang lama, Beigong Ziyu memutuskan untuk membiarkan Ye pergi. Dia adalah putri dari keluarga Beigong, dan semuanya harus dipertimbangkan oleh keluarga Beigong. Selain itu, kepergian Ye hanyalah sebuah kesempatan yang hilang. Jika mereka tidak pergi, kemungkinan besar keluarga Beigong dan Ye akan menjadi sasaran pasukan utama. Pada akhirnya, kemungkinan besar seluruh keluarga Beigong harus pergi, jadi lebih baik untuk membiarkan Ye pergi sendiri. Hua Tianfan, Hua Difan, Dubai dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyela, mereka tidak memenuhi syarat. Beigong Ziyu berkata dengan susah payah, "Tuan, saya tidak punya pilihan, Anda pergi dulu, dan saya akan memberi Anda 2 artefak abadi-abadi dari Dewa Primordial atas nama keluarga. Penatua meminta Anda untuk datang. Tapi karena situasinya, aku hanya bisa membiarkanmu pergi." Bab 1404, merasa kasihan. Setelah mengatakan itu, Beigong Ziyu membungkuk pada Ye dan meminta maaf. Untuk pemimpin tim, itu adalah hal yang memalukan bagi anggota timnya untuk dipaksa pergi, dia tidak bisa menyimpannya, dan dia tidak bisa menyimpannya, tetapi itu adalah hal yang memalukan. Dia tidak hanya merasa kasihan pada Ye, tetapi juga merasa bahwa dia tidak cukup kuat, jika tidak, akan ada hal seperti itu. Tidak harus. Aku ingin pergi untuk waktu yang lama. Mata Ye berkedip, menatap Elder Baikun, dengan penuh arti. Kemudian Ye tersenyum dan berkata sedikit, "Kamu bisa melakukannya, aku akan pergi dulu." Meskipun dia mengatakan itu, Ye secara alami tidak bisa benar-benar pergi. Dia samar-samar merasa bahwa ada masalah dengan upacara peringatan klan jiwa. Jika dia tidak berpura-pura pergi, dia tidak akan pernah menemukan masalahnya. Cukup, pergi dulu, lalu kembali dengan bantuan teknik menahan napas. Dia harus melihat baik-baik apa yang salah dengan peringatan klan jiwa ini. Seharusnya kau sudah mengacau sejak lama. Persetan. Xuan Wuji dan Chang Yuyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan marah. Kamu membunuh surga. Hiduplah dengan baik, kepalamu adalah milikku. Yang Mulia ke-13 Neter tersenyum tipis, seperti reinkarnasi iblis, mengangkat tangannya dan berkata, 3 hari. Setelah 3 hari, setelah aku mencerna sisa-sisa pemakaman klan jiwa, aku akan membunuhmu dan melahap keheninganmu. Kekuatan kehancuran. Kekuatan keheningan. Cara diam. Ye Xitian pasti memiliki kekuatan seperti ini. Setelah dia menelan kekuatannya, Yang Mulia ke-13 Netherworld pasti akan mampu mengolah jalan pemusnahan, siapa yang berani menjadi musuhnya di hadapan alam penciptaan. Aku takut ketika saatnya tiba, aku akan menelan kekuatanmu. Dalam hal kejahatan dan iblis, tidak ada yang menjadi lawanku. Ye tidak takut sama sekali,
jalan pemusnahannya sendiri dicapai dengan melahap kekuatan pemusnahan musuh, jalan pemusnahan dan Dao Yun Xiu. Pada melahap. Apa itu Nether 13? Kamu membunuh surga. Jarang, aku sangat mengagumimu. Beitang Wuyang langsung mengeluarkan senjata ajaib perahu terbang, melemparkannya ke Ye, dan berkata dengan senyum ringan, mari kita bicara tentang Taoisme di masa depan. Jika Anda memasuki alam para dewa, Anda tidak akan terkalahkan di alam dewa. Para dewa, potensimu luar biasa, aku berharap bisa berteman denganmu. Baginya, Ye memiliki potensi besar. Dia seperti Bei Gongziyu, dan dia ingin berbicara dengan Ye. Belajar dari satu sama lain. Terutama cara Ye membunuh musuh di wilayah yang luas. Dia bahkan lebih senang. Ye mengambil perahu terbang, bergerak menuju Wuyang di Beitang, tersenyum sedikit, dan berkata, terima kasih. Kamu membunuh surga. Selanjutnya, Bai Li Sue melemparkan pisau panjang yang unik dan berkata sambil tersenyum, ini adalah tanda. Jika ada kesempatan di masa depan, Anda bisa datang ke keluarga Bai Li saya. Anda dan saya akan membicarakannya, mungkin itu akan menjadi cerita yang bagus. Bai Li Sue lebih langsung, dan juga mengeluarkan tokennya. Secara relatif, Bei Gongziyu akan merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, tuannya dibebaskan oleh dua wanita lain sebelum dia pergi, tetapi dia tidak bisa melakukannya, bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak nyaman. Penatua Baikun tidak ingin membuang waktu, jadi dia melambaikan tangannya dan memanggil dua penjaga jiwa dari alam Raja Dewa, bawa Ye Jitian keluar untukku. Ledakan. Saat dua penjaga klan jiwa mendekati Ye, mereka dibunuh oleh Ye, dan mereka terluka parah. Aku pergi sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk mengirimku. Ye mengamati ekspresi Penatua Baikun lagi, dan menemukan bahwa pihak lain masih tidak marah, jadi dia menjadi lebih curiga, dan langsung melompat dan mengusir kapal terbang itu. Penatua Baikun menyaksikan Ye meninggalkan wilayah klan jiwa sebelum mengangguk sedikit dan berkata, semuanya, kalian dapat terus berdiskusi. Setelah mengatakan itu, Penatua Baikun pergi. Namun, Chang Yu Yuangu berkata, Netherworld 13, saya melihat Anda tertarik pada Ye Jitian. Itu alami. Kepala ini milikku. Yang Mulia Dunia ke-13 tiba-tiba memandang Chang Yu Yuangu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin merampoknya? Aku tidak memiliki minat ini. Chang Yu Yuangu sedikit lemah, melihat anggota keluarga Dugu yang tersisa, dia tidak bisa menahan cibiran, tetapi untungnya dia tidak bergerak sekarang. Kalau tidak, Anda sendiri yang sengsara sekarang. Ada 7 orang di keluarga Dugu, dan sekarang hanya ada 4 orang di alam Raja Dewa. Bai Li Sue. Kamu sangat optimis tentang Ye Jitian. Beitang Wuyang bertanya dengan ringan. Itu wajar. Bai Li Sue memandang Bei Gongziyu dengan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum, pisau jiwa yang dapat dengan mudah membunuh surga tingkat 8 dari alam Raja Dewa dan membunuh para dewa di surga tingkat 6 dunia. Alam memasuki dewa. Dugu Fengchen dari lapisan keempat alam Raja. Jenius seperti itu, maju ke alam Raja Dewa pasti akan menentang langit. Alam penciptaan masa depan dapat diharapkan. Potensi. Bai Li Sue menghargai potensi Ye. Hal yang sama berlaku untuk Beitang Wuyang, yang merasa bahwa Ye memiliki potensi besar. Meskipun dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tertinggal di belakang semua orang, tetapi dia pasti akan mengejar. Adapun Dugu Fengchen, mungkin perlu beberapa dekade untuk pulih, yaitu dianggap jatuh total eselon ini sudah habis. Bei Gongziyu. Sekarang, timmu masih yang terlemah. Rekan satu tim saya tidak bisa menyimpannya, Anda Bei Gongziyu sangat kuat. Beitang Wuyang dengan sengaja berkata dengan sinis, jika Ye Jitian adalah anggota keluarga Beitang saya pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Lidahnya galak. Bei Gongziyu mengabaikannya, duduk dengan jujur, dan menolak tantangan tim lain, merasa rumit. Paman Li dan Paman Zeng tidak berdaya. Apa namanya hari ini? Segera. 2 jam telah berlalu. Keluarga besar berdiskusi satu sama lain, dan keluarga Bei Gong akhirnya bermain. Selain Dubai, Hua Tianfan, Hua Difan, dan Bei Gongziyu, 2 lainnya terluka parah oleh keluarga Dugu dan Istana Iblis Fierce. Paman Zeng harus meminta bantuan dan meminta keluarga untuk mengirim orang muda lainnya untuk berpartisipasi. Jika sudah terlambat, Paman Zeng dan Paman Li mungkin secara pribadi menghadiri pemakaman klan jiwa. Adapun 4 faksi dan 5. Kecuali keluarga Dugu, masing-masing kehilangan 1 atau 2 orang di arena pertempuran. Jika Anda ingin mengkonsumsi pihak lain, Anda tidak dapat mengkonsumsinya, tetapi semua orang tidak mengkonsumsinya bersama-sama. Orang-orang dari Istana Kaisar Wanjian ada di sini. Mari kita sambut semua orang bersama-sama. Penatua Baikun berkata, suaranya menembus ratusan mil. Bei Gongziyu,
Bei Tang Wuyang dan yang lainnya melihat ke atas dan melihat perahu terbang berbentuk pedang es besar muncul di langit. Energi pedang tak berujung terpancar, dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, seolah-olah mereka bisa membantai semua orang dalam sekejap. Semua kosong. Selamat datang di Istana Kaisar Wanjian. Saya Penatua Baikun dari klan Jiwa. Penatua Baikun menyambutnya dengan tinju. Penatua Baikun memiliki hati. Seorang penatua berjubah hijau perlahan turun dari perahu terbang pedang es. King Pao yang lebih tua terlihat sangat muda, tetapi tubuhnya memancarkan kilau merah biru. Dia jelas adalah seorang yang maha kuasa yang memahami hukum ruang dan waktu. Yang Mulia Abadi Qing Jian ada di sini secara pribadi. Kali ini, mengapa kamu begitu memperhatikan? Penatua Baikun tersenyum dan menyapa orang-orang dari Istana Kaisar Wanjian dengan tangan terbuka, berkata, dulu, kalian semua dipimpin oleh Dewa Qianjian kalian, tetapi hari ini Yang Mulia Abadi ada di sini, itu benar-benar membuat klan jiwaku berkembang. Bab 1405 Istana Kaisar Wanjian. Itu telah dipimpin berkali-kali oleh pembangkit tenaga listrik dari alam harmoni. Yaitu, penguasa ilahi Qianjian di mulut Baikun yang lebih tua, keberadaan di tahap tengah alam harmoni, kekuatan tempurnya luar biasa. Dipimpin olehnya, dia tidak takut akan masalah dengan klan jiwa. Bahkan jika ada masalah, dia untuk sementara waktu dapat memblokir serangan 2 atau 3 ahli klan jiwa di alam Dao. Ini benar-benar sangat mudah. Mengapa Kaisar Qing Jian yang mulia, yang merupakan lapisan keempat surga di alam ciptaan, memimpin tim hari ini? Istana Kaisar Wanjian terletak di wilayah utara. Alasan mengapa disebut Wanjian adalah karena ada pendekar pedang di Raja 10.000 Dewa dan alam Dao, dan ada lebih dari 100 Raja Dewa di alam Dao. 18 pendekar pedang adalah bertanggung jawab. Kaisar Istana Kaisar Wanjian juga merupakan Master Surgawi 9 lapis dari alam bukaan bintang yang berjudul Dewa Sejati, dan dia hanya satu langkah lagi untuk memasuki gerbang penyegelan alam para dewa. Meskipun tidak sebagus keluarga Shenlong, itu juga merupakan kekuatan besar, milik sekte kelas atas, dan masih di atas 10 kekuatan teratas seperti keluarga Beigong. Orang-orang yang datang kali ini sedikit spesial. Itu adalah murid warisan para tetua Istana Kekaisaranku saat itu. Yang Mulia Qing Jian tersenyum tipis dan menjelaskan, 50.000 tahun yang lalu, tetua ketujuh dari Istana Kaisar Wanjian saya, pedang beku Yang Mulia menghilang secara tak terduga, dan saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dan dia meninggalkan beberapa latihan di istana, tetapi dia ditangkap oleh seseorang di dalam pintu. Seorang murid cukup beruntung untuk menyetujuinya, jadi saya mengirim murid ini ke sini. Pertama, saya ingin melihat apakah murid ini dapat menangkap orang kuat dengan sisa-sisa pikirannya dan mencapai keadaan kesatuan. Reproduksi Ice Sword Immortal Venerable, membunuh kekuatan 18 wilayah selatan. Kedua, kali ini, keluarga Shenlong berasal dari naga, dan aku akan mengirim prestise yang tidak bisa hilang. Setelah mengatakan itu, Kaisar Qing Jian melambaikan tangannya, dan 15 anak muda turun dari kapal terbang. Pria muda di kepala, mengenakan jubah cian muda dan membawa pedang panjang, tampan dan luar biasa. Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur dari surga tingkat 8 dari alam Raja Dewa, dan kira-kira seusia dengan Netertertin dan lainnya, bernama Wang Qingjue, dia adalah orang yang mendapat warisan teknik kultivasi di kediaman Immortal Venerable Frozen Sword. Wang Qingjue mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, pedang es abadi yang mulia, dia juga leluhurku. Suatu kehormatan bagi saya untuk mendapatkan warisan dari latihan orang tuanya. Kali ini, aku akan merepotkan Penatua Baikun. Mudah membicarakannya. Penatua Baikun sedikit mengangguk dan melirik 14 lainnya. 14 orang lainnya dari Istana Kaisar Wanjian. 7 orang adalah surga lapis ketiga dari Raja Dewa, 3 adalah lapisan keempat Raja Dewa, 1 adalah lapisan kelima, dan 1 adalah lapisan keenam Raja Dewa. Wang Qingjue, yang memimpin tim, adalah tingkat ke-8 dari alam Raja Dewa, dan mereka semua berusia 20-an. Bakat seperti itu, ranah seperti itu. Seperti yang diharapkan dari kekuatan yang begitu kuat seperti Istana Kaisar Wanjian, sebagai perbandingan, Chang Yu Yuangu, Yang Mulia Hongkun dan yang lainnya datang untuk berkultivasi, itu bukan apa-apa. Bahkan jika Wang Qingjue dihilangkan, ada 2 orang di Istana Kaisar Wanjian yang dapat menghancurkan mereka, dan ada 3 orang lagi yang berdiri bahu-membahu dengan mereka. Istana Kaisar Wanjian. Itu sepadan dengan tim yang terdiri dari 3 atau 4 sekte keluarga. Bagus. Silahkan duduk. Orang-orang dari keluarga Shenlong akan segera datang. Penatua Baikun secara pribadi memerintahkan para penjaga alam Raja Dewa untuk membawa selusin kursi dan meja kayu cendana untuk para jenius ini untuk duduk. Orang-orang dari Istana Kaisar Wanjian ada di sini. Orang-orang dari 4 sekte besar dan 5 keluarga segera mencemooh. Saya tidak berani berbicara lagi, kekuatan saya tidak sebaik yang lain, jadi tentu saja saya tidak berani sombong.
Tetapi pada saat ini, di balik batu besar di tepi upacara peringatan, ada seseorang yang berdiri dengan dingin. Formasi tubuh orang ini beredar, dan itu ditutupi oleh kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tentu saja itu Ye. Setelah Ye keluar dari wilayah klan jiwa, dia berbalik dengan bantuan kekuatan jiwa kuburan reinkarnasi dan formasi penahan nafas, dan diam-diam kembali ke sini. Klan jiwa itu kuat, tetapi kekuatan jiwa dan metode pembentukan kekuatan kuburan reinkarnasi bahkan lebih menakutkan. Menguasai. Teknik kultivasimu telah diwarisi. Ye mengatakan sesuatu di makam reinkarnasi. Pedang beku yang mulia tidak tahu apakah dia senang atau marah, dan berkata perlahan, ketika saya pergi ke 9 Jedi Agung, saya meninggalkan latihan di istana tempat saya tinggal sebelum saya pergi, karena saya merasa bahwa jika sesuatu terjadi pada saya, beberapa murid akan dapat melakukannya. Mewarisi latihan saya. Kaisar dan tetua. Mengetahui bahwa saya telah hilang selama bertahun-tahun, tidak ada berita, meskipun kristal jiwa tidak rusak. Tetapi adalah normal bagi para murid untuk menerima warisan saya. Istana Kaisar Wanjian. Bagaimanapun, itu adalah sekte, dan para tetua telah hilang selama puluhan ribu tahun, sehingga para murid dapat masuk untuk menerima warisan dari latihan. Sudah bagus. Setidaknya mereka tidak membiarkan para murid menerima warisan teknik kultivasi ketika pedang beku abadi menghilang untuk jangka waktu tertentu, yang berarti bahwa mereka memiliki kepercayaan pada pedang beku abadi, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada berita tentangnya. Pedang beku abadi. Inilah sebabnya mengapa para murid diizinkan masuk. Mereka berharap untuk menumbuhkan master pedang lain dari alam penciptaan dan memulihkan kekuatan istana Kaisar Wanjian. Yang mulia abadi King Jian. Ketika aku pergi, dia sepertinya hanya surga tingkat kedua dari alam Raja Dewa. Frozen Sword Immortal Venerable juga mengenal King Jian Immortal Venerable yang memimpin tim, dan tidak bisa menahan nafas. 10.000 tahun telah berlalu, dan dia hanya dipromosikan ke lapisan keempat dari alam keberuntungan, dan dia sedikit lemah. Namun, saya telah terperangkap selama 10.000 tahun, dan tubuh asli saya tidak bisa. Bagaimanapun, kultivasi, ranah saya lebih rendah. Di tahap tengah alam penciptaan yang mulia abadi Wanjian, jika dia tidak terjebak, setidaknya dia berada di puncak alam penciptaan 9 surga sekarang, kan? Jika Anda beruntung, Anda mungkin diberi gelar dewa sejati dan bergabung dengan gereja presbiterian. Lagi pula, dia merasa orang lain lambat untuk berkultivasi. Tapi kultivasinya mandek. Murid. Jika kamu punya kesempatan, bantu aku menguji Wang Qingjue ini. Dia menerima warisanku, dan dia hanya bisa dianggap sebagai murid batiniah, tetapi kamu adalah murid sejatiku, bahkan seorang murid Tao. Pedang beku yang mulia berhenti sejenak dan berkata, alammu tidak sebagus miliknya. Tapi kamu dianggap dia. Kakak seniorku, jika dia mengkhianati niat awalku dan mengkhianati sekte, kamu berhak membunuhnya. Bersih. Chen Ye tersenyum pahit, dia memiliki saudara laki-laki ekstra junior tanpa alasan. Lupakan saja, saudara junior ini baru saja melihatnya, dan tidak masalah apakah dia karakter yang baik. Jika memang benar generasi yang telah melupakan nenek moyangnya. Bunuh langsung. Murid pribadi dan murid Tao memiliki kekuatan untuk membersihkan sampah guru. Ye masih menyelidiki di samping, mencoba memahami mengapa Penatua Baikun lebih suka membiarkan orang lain memaksanya pergi daripada mengambil tindakan sendiri. Segera, pesawat berbentuk naga putih bersih lainnya tiba. Kepalanya mengenakan jubah naga putih, yang sangat terang dan bersih, seolah-olah cangit turun dari bulan. Selamat datang di White Frost Dragon Venerable. Long Zun ada di sini secara pribadi, klan jiwaku sangat senang. Penatua Baikun masih keluar untuk menyambutnya secara langsung. Yang mulia naga embun beku. Kali ini, keluarga Shenlong memimpin pemimpin, yang mulia naga dari surga lapisan ke-6 dari alam penciptaan. Orang kuat seperti itu baru saja memimpin murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan klan jiwa. Dapat dibayangkan bahwa keluarga Shenlong kuat. Keluarga Shenlong, tetapi keluarga teratas dengan keberadaan kanonisasi setengah langkah. Mereka telah bersaing dengan keluarga Shenlong selama ribuan tahun, dan pemimpin sekte mereka telah berkonfrontasi dengan penguasa keluarga Shenlong selama beberapa dekade. Dalam perjalanan, dia membunuh ratusan dewa dan raja dari kedua belah pihak, dan keduanya raksasa di Northern Territory memang pantas mendapatkannya. Northern Territory, sebagai wilayah terluas. Ada dua tuan yang berdiri, yaitu keluarga Shenlong dan keluarga Shenlong.